wabarakatuh. Halo Psychofams, selamat datang di Psikes Psikologi Podcast karena semua cerita ada sisi psikologinya. Perkenalkan, nama saya Sausan yang akan membantu podcast pada episode kali ini. Yap, hari ini kita akan membahas yang pastinya yang banyak orang rasain dan juga pastinya relatable dengan Gen Z ya teman-teman. Nah, tapi jarang banget nih sebenarnya dibicarakan secara serius. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang belakangan ini sering banget tampil di FYP, di timeline, atau bahkan sering banget nih teman-teman bahas di kampus, yaitu tentang isu-isu terkait takut akan pernikahan nih. Nah, di psikologi ada fenomenanya loh, namanya itu adalah gamophobia. Nah, hal ini akan kita bicarakan lebih serius lagi dan juga lebih secara dinamika psikologisnya bersama narasumber yang sudah kita undang pada hari ini. Pastinya narasumber yang kali ini tuh sangat keren dan juga berkompeten di bidang psikologi keluarga dan juga pernikahan, yaitu ada Bu Krisna. Ya. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik. Sehat, Sosa? Alhamdulillah Ibu. Udah lama ya Bu kita nggak ketemu? Iya. 2 minggu. 2 minggu aja ya padahal. Baru 2 minggu. Nah, Bu Krisna ini merupakan salah satu dosen psikologi di UIN Sunan Kalijaga yang pastinya culture keren dan juga Gen Z abis nih teman-teman pastinya. Nah, hari ini kita akan membahas seputar isu-isu yang Gen Z ini ketar-ketir banget nih Bu. Kayak akhir-akhir ini tuh di beberapa platform kayak TikTok, kayak di Instagram tuh kayak lagi sering banget membahas terkait isu ini. Kayak makin lama tuh makin takut untuk menikah gitu Bu. Sebenarnya kayaknya gen sebelumnya juga ada isu-isu takut pernikahan. Maksudnya bahasanya dulu tuh kayak ya udah mungkin takut nikah karena mungkin trauma karena ngelihat orang tuanya atau trauma ngelihat keluarganya gitu. Tapi ya udah sekedar punya prinsip untuk nggak mau nikah aja gitu Bu. Tapi makin akhir-akhir ini Gen Z tuh malah semakin ketar-ketir untuk nggak mau menikah, bahkan fenomena ini tuh ada namanya Bu, itu Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, kenapa sih Bu sebenarnya, apa yang sebenarnya sedang terjadi sampai generasi sekarang tuh punya ketakutan sebesar ini terhadap hubungan serius Bu? Oke, ini dulu ya, disclaimer dulu kali ya. Kalau tadi udah disebutin bahwa gamophobia gitu ya, ini masuk dalam, kalau misal di dalam tataran klinis ya, kalau fobia itu kan ada ya harusnya di dalam salah satu misal di DDSM gitu ya. Tapi kalau gamophobia sendiri gitu ya, kalau dilihat dari terminologi klinis sendiri itu tidak ada gitu ya, tidak masuk di dalam DSM-5 ataupun dimanapun itu. Tetapi memang biasanya gitu ya, dia itu masuk di dalam subnya gitu ya, kaitannya dengan fobia spesifik gitu ya, yang biasanya memang masuknya itu ranahnya adalah gangguan kecemasan gitu ya. Nah, tapi gitu ya, ini juga teman-teman sendiri juga kalau misal berkaitan dengan diagnosa gitu ya, itu jangan sampai melakukan diagnosa itu secara mandiri gitu ya. Jadi, waduh saya gamophobia nih gitu ya, aduh aku gamophobia nih gitu ya, jangan seperti itu gitu ya. Tetapi harapannya sih kalau teman-teman memang merasakan ada beberapa karakteristik nanti mungkin ya yang muncul gitu ya di dalam diri, ya harapannya bisa ke profesional gitu ya, sehingga nanti penegakan diagnosa itu dilakukan oleh profesional, bukan self-diagnose gitu ya, yang terjadi selama ini kan seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus tadi ditanyakan gitu ya, gamophobia itu apa gitu ya. Kalau secara dari istilah ya, kalau Gen Z itu memang seneng bermain istilah ya. Banyak banget sekarang istilahnya. Banyak istilah yang muncul gitu ya. Kalau zaman dulu sih mungkin juga sudah ada ya, ada rasa takut, cemas gitu ya, kaitannya dengan komitmen ya. Kalau gamo itu kan dari Yunani ya, kalau dari gamos gitu ya, dan juga phobos gitu ya. Gamos itu kaitannya dengan komitmen gitu ya, ataupun pernikahan gitu ya, dan phobos itu kaitannya dengan ketakutan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu jadi gamophobia itu sendiri gitu ya, kalau kita definisikan itu sebagai ketakutan yang berlebihan gitu ya terhadap ya komitmen jangka panjang gitu ya. Dan ini kalau misal di dalam framing suatu hubungan gitu yang serius, itu adalah pernikahan itu sendiri gitu ya. Jadi itu kalau secara definisi seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau misal dibilang gamophobia itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi untuk kita memberikan diagnosa terhadap diri kita itu jangan terlalu mudah gitu ya, kecuali kalau kita memang sudah ke profesional gitu ya, dilakukan pemeriksaan psikologis dan memang nanti bisa ditegakkan gitu ya diagnosa berdasarkan dari gejala-gejala yang muncul yang disampaikan kepada profesional gitu. Berarti nggak boleh self diagnose nih teman-teman, kayak
kamu mau nikah nggak? Enggak, aku gamofobia, itu nggak boleh ya Bu. Berarti kayak gitu ya. Itu emang nggak semudah itu Nggak untuk semudah orang terkena gamofobia itu Ya, sendiri. betul. Oke Bu, nah menurut Ibu nih fenomena ini tuh sebenarnya kayak cuman tren FOMO-FOMO doang atau sebenarnya emang perubahan sikap generasi aja Bu? Kalau dilihat dari gitu ya, mungkin kalau kita melihat dari fenomena yang terjadi saat ini, ya gamofobia itu kan bisa terjadi karena berbagai macam hal gitu ya. Yaitu bukan hanya karena FOMO saja sebenarnya gitu ya. Karena memang secara proses itu melalui berbagai macam hal yang ya cukup kompleks gitu ya, dari pada saat gitu ya individu itu ada di dunia ini juga gitu bahkan gitu ya, itu jadi salah satu faktor juga ya, mulai dari bagaimana individu itu tumbuh dan berkembang gitu ya, sampai akhirnya gitu ya ketika dewasa gitu ya dia sudah mulai akan memasuki gitu ya fase intimasi gitu ya kalau kita belajar di tahapan perkembangan gitu ya. Nah kemudian disitulah muncul gitu ya ada ketakutan gitu ya ketika menjalin relasi gitu ya, menjalin hubungan dengan lawan jenis dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya bukan sekedar FOMO aja gitu ya, tetapi memang ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi gitu ya. Akhirnya individu itu bisa mengalami ketakutan tadi ya, ketakutan-ketakutan yang berlebih terhadap komitmen ataupun pernikahan gitu. Oke, berarti kayak gitu ya Bu. Nah, jadi kalau dari kacamata psikologi sendiri nih Bu, sebenarnya bedanya nggak mau nikah sama gamofobia sendiri itu apa sih Bu? Oke, ada perbedaan ya. Jadi kalau gamofobia tadi kalau dilihat dari asal katanya gitu ya, ketakutan yang berlebih, otomatis gitu ya ada gejala-gejala psikologis yang memang tidak normal, tidak seperti biasanya individu biasa gitu ya. Yang ditandai dengan apa gitu ya? Kalau fobia kan bisa kita tahu ya bahwa kalau ini gamofobia masuk dalam spesifikasinya adalah gangguan kecemasan, ya berarti ada reaksi yang muncul gitu ya, gejala-gejala kecemasan yang muncul gitu ya, terutama pada situasi spesifik gitu ya yang berkaitan dengan misal membicarakan komitmen atau membicarakan pernikahan gitu. Nah di sini mungkin yang tadi kita bicara gejala gitu ya, kalau gejala itu bisa ditandai dengan, kalau kecemasan itu biasanya yang reaksi yang muncul apa biasanya kalau dari fisik? Sakit perut atau bisa. gimana, pusing apa? Bisa. Ada kaitannya dengan, kalau fisik bisa kelihatan dari misal kalau kita dada berdebar gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada situasi misal nih Salsa nanya gitu ya terkait dengan kapan nikah gitu ya, atau misal sudah mau serius belum sama pacarnya misal gitu ya, terus kemudian terjadilah reaksi fisik yang berlebihan gitu ya, misal terus akhirnya deg-degan gitu ya, padahal sebelumnya nggak seperti itu gitu ya, tapi ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu atau misal pasangan kita menanyakan gitu ya, gimana kalau misal kita mulai untuk memikirkan gitu ya, kita nggak mungkin kan terus-terusan pacaran terus misal kayak gitu gitu ya, terus kemudian reaksinya tadi deg-degan gitu ya, bahkan bisa sampai keringat dingin, terus kemudian muncul reaksi tadi fisiknya pusing gitu ya, kemudian sampai nafasnya juga terengah-engah gitu ya, terus kemudian tadi ada bisa sakit perut, ada beberapa juga sampai ke sakit perut, gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Nah itu kalau kaitannya dengan reaksi fisik seperti itu gitu ya. Terus kemudian kalau secara psikologis gitu ya, ya berkaitan dengan mungkin jadi kaitan dengan kognitif ya, secara kognitif jadi muncul pikiran-pikiran negatif gitu ya. Kalau misal nanti gitu ya beneran nikah gitu ya, aduh jangan-jangan nanti bisa berujung pada perceraian gitu. Nah langsung negatif negatif thinkingnya tuh langsung muncul gitu ya. Nah itu juga bisa berkaitan juga dengan gejala-gejala yang muncul pada gamofobia yang berbeda gitu ya, dengan kalau misal ketakutan yang dia intensitasnya, frekuensinya tidak setinggi yang gamofobia. Kalau ketakutan biasa kan maksudnya wajar ya, kadang karena kita merasa tidak siap gitu ya, terus kemudian kadang kita memang membutuhkan tadi beberapa perencanaan gitu ya, akhirnya kita menyatakan bahwa mungkin memang belum saat ini gitu ya, itu tapi kan tidak muncul reaksi-reaksi yang berlebihan tadi yang di luar dari batas normalnya gitu. Oke Bu, berarti sebenarnya gamofobia ini bisa dikategorikan sebagai gangguan psikologis tertentu atau sebenarnya kayak ya udah bentuk reaksi wajar dalam situasi hidup aja, atau gimana Bu? Kalau itu tadi balik lagi ke awal ya, jadi dia memang
sudah spesifiknya ke biasanya kalau gamofobia sendiri bukan istilah yang ada gitu ya, memang di entry di dalam DSM-5 gitu ya, tetapi memang dia itu masuk tadi di bagian yang spesifik tadi ya, fobia secara spesifik pada situasi. Nah, kalau fobia kan ada berbagai macam nih, ada yang fobia misal kayak ketinggian, ada yang fobia berkaitan dengan misal dia berada di ruangan yang sempit dan lain sebagainya gitu ya, ada berbagai macam itu. Nah, ini masuknya ke kecemasan pada situasi yang spesifik gitu ya, pada itu gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya seseorang itu bisa punya gamofobia sendiri nggak Bu? Tanpa dia sadar sebenarnya dia gamofobia, apa gimana Bu? Seseorang bisa nggak ya gitu ya gamofobia, itu tergantung dari kita lihat perjalanan kehidupannya juga gitu ya, perjalanan kehidupannya, terus kemudian kita baru bisa mengatakan bahwa dia gamofobia atau tidak ya dengan pemeriksaan psikologis sih, memang itu harus ditegakkan gitu. Tapi tidak bisa kita terus kemudian misal gitu ya, dia punya riwayat nih gitu ya, misal punya riwayat orang tuanya misal bercerai, terus otomatis gitu ya si individu itu terus kemudian gamofobia, dia menyatakan bahwa nggak mau nikah nih gitu ya, tapi terus kemudian otomatis dia gamofobia, nggak semudah itu gitu ya memberikan judgement ataupun menegakkan diagnosa pada individu itu, kecuali tadi dengan memang pemeriksaan psikologis secara menyeluruh gitu ya, karena kalau kondisi psikologis manusia, individu itu sendiri kan kompleks ya, jadi tidak bisa kita tegakkan hanya dari 1-2 gitu ya statement yang disampaikan gitu ya, tanpa pemeriksaan secara komprehensif gitu sih. Oke Bu, jadi sebenarnya nggak bisa juga kita bilang kita kayak Ibu bilang tadi, kita di awal kita gamofobia dan segala macam, jadi emang harus ada pemeriksaan dan segala macam ya Bu. Oke Bu, nah selanjutnya nih Bu, nah ini biasanya kayak tadi kan Ibu bilang nggak bisa ngelihat maksudnya nggak bisa self diagnose lah gitu. Tapi apakah misalnya dengan cara kita ngelihat kisah orang lain ya, bukan kisah keluarga kita atau orang terdekat kita, kayak sekarang kan Bu media sosial Bu, kayak yang di awal Sosan bilang tadi, kayak isu-isu perceraian, isu-isu perselingkuhan, terus pokoknya keretakan rumah tangga segala macam tuh lebih banyak tersebar dan mendominasi media sosial daripada apa ya, bahasa orang tuh marketingnya KUA lah, daripada yang harmonisnya gitu. Karena kan emang orang-orang tuh nggak mau nunjukin apa-apa ke rumah tangganya di media sosial, tapi saat udah terjadi perselingkuhan lah, dikecewain, diapain, baru mengupload dan segala macam. Nah, apakah dengan cara kita terpapar seperti itu saja kita tuh bisa terkena gamofobia atau gimana? Oke, mungkin ini masuknya ke faktor-faktor kali ya yang bisa mempengaruhi gitu ya seseorang bisa mengalami gamofobia itu sendiri gitu ya. Kalau kita bicara di dalam kaitannya dengan kajian di psikologi sendiri, faktor itu kan bisa dari internal dan juga eksternal gitu ya. Nah, kalau misal yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Sausan tadi mungkin yang berkaitan dengan faktor eksternal ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana paparan media gitu ya, bagaimana paparan fenomena-fenomena gitu ya yang kemudian terus akhirnya dengan mudah ya dikonsumsi gitu ya, apalagi kalau misal Gen Z itu sangat dekat dengan dunia digital gitu ya, jadi memang media sosial itu sangat kayaknya 24 jam gitu ya, kayaknya nggak bisa lepas itu ya, memang itu bisa berpengaruh gitu ya terhadap bagaimana kita mempersepsi gitu ya mengenai komitmen dan lain sebagainya. Tapi tadi diingat lagi bahwa itu bukan satu-satunya gitu ya, karena itu faktor dari eksternal. Biasanya yang kalau misal memang ada gitu ya kaitannya dengan faktor penyebab gitu ya, biasanya akan diperkuat dengan adanya faktor internal gitu ya, faktor internal yang kalau di dalam psikologi itu kan manusia itu kan ada tahapan perkembangan ya, apalagi kalau misal kita bicara kaitannya dengan hubungan atau relasi dengan orang lain ya, berarti itu berkaitan dengan bagaimana gitu ya kita gitu ya mengembangkan gitu ya kemampuan untuk membangun relasi gitu ya ketika dari kecil sampai pada saat dewasa itu sendiri gitu ya, prosesnya seperti apa. Nah, mungkin Sausan juga masih ingat gitu ya kalau misal di dalam salah satu teori perkembangan itu ya, kalau kaitannya dengan attachment gitu ya, ya kalau misal secure atau insecure gitu ya. Nah, biasanya kalau yang mengembangkan gitu ya punya potensi ya, dia punya potensi gitu ya dan juga beresiko gitu ya mengalami gitu ya kaitan fobia gitu ya, spesifiknya tadi di gamofobia itu kalau misal gitu ya di proses gitu ya ketika masih kecil gitu ya, proses dia kelekatannya itu yang tadi insecure tadi bisa yang mungkin yang avoidance atau misal yang
anxious gitu ya. Jadi sehingga si individu itu gitu ya merasa bahwa relasi gitu ya, relasi itu tidak aman gitu ya. Atau misal berkaitan kalau yang anxious itu biasanya kan ada ciri khasnya, kalau dia attachmentnya anxious kan dia akan cenderung ada sensitivitas untuk mengalami penolakan gitu ya. Dia akan cemas ketika dia membangun relasi dengan orang lain gitu ya, karena dia merasa nggak secure, nggak aman gitu ya ketika membangun relasi dengan orang lain gitu ya. Atau bahkan avoidance karena dia sering merasa tadi ya banyak kaitannya dengan penolakan gitu ya, sehingga dia ketika melakukan interaksi gitu ya atau membangun relasi dengan orang lain ya dia jadi cenderung tadi gitu ya takut, sehingga tadi menghindar saja gitu, daripada saya sakit hati ketika saya membangun relasi dengan orang lain, ya lebih baik saya tidak membangun relasi dengan orang lain gitu ya. Terutama kalau di sini konteksnya tadi komitmen dengan pasangan gitu ya untuk ke depan menuju ke pernikahan gitu. Ya, ada beberapa hal ya, banyak juga gitu ya. Selain itu juga ya tadi ya berkaitan dengan ada karakteristik ya individu kan tadi ya proses dalam hidup gitu ya, dia kan juga mengembangkan kepribadian ya. Nah, karakteristik kepribadian individu itu juga punya ada beberapa yang beresiko gitu ya, ada potensi gitu ya mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap komitmen itu sendiri ya. Biasanya kaitan dengan apa? Misal karakteristiknya ya tadi pengembangan dari sisi faktor risikonya dia self esteem rendah misal gitu ya, penghargaan dirinya kurang baik gitu ya. Terus kemudian dia juga tadi ya cenderung untuk rendah diri gitu ya, dia tidak bisa untuk menunjukkan dirinya gitu ya, potensi-potensi dirinya dan lain sebagainya, sehingga sering membandingkan, kemudian tidak percaya diri kalau misal dia harus membangun relasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi gitu ya. Selain itu kalau tadi ya, kalau eksternal tadi misal media sosial jelas gitu ya. Selain itu ya balik lagi, kalau individu itu pasti kan punya lingkup terkecil di mana dia bertumbuh dan juga berkembang gitu ya, yaitu faktor bisa dari keluarga gitu ya. Bagaimana dari sisi keluarga, misal komunikasi atau misal dilihat aja dari keluarga ini keluarga yang seperti apa, harmoniskah gitu ya, atau misal keluarga yang tadi misal ternyata orang tuanya juga bercerai gitu ya. Kalau misal ada pengalaman perceraian dari orang tua ya bisa juga itu menyumbang gitu ya, individu itu mengembangkan bahwa ketakutan gitu ya akan mengalami hal yang sama dengan orang tuanya gitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Banyak ya ternyata ya. Banyak banget ternyata kalau sebenarnya kita kulik, kita kupas tuntas sebenarnya faktor-faktor kenapa orang-orang bisa jadi takut menikah tuh banyak banget kayak gitu. Dan ternyata proses perkembangan tuh sangat menjadi faktor utama ya Bu, iya, saat betul. kita di masa depan nanti. Betul. Berarti parenting juga menyumbang betul. besar Betul. sekali untuk Iya. seseorang individu itu bisa takut apa enggak untuk menikah tadi tersebut. Oke Bu. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme psikologis nih Bu. Nah, sebenarnya saya penasaran Bu, kenapa sebenarnya orang itu lebih memilih menghindar daripada mencoba untuk dalam relasi jangka panjang kepada seseorang. Ya tadi ya balik lagi ke ini ya, kaitannya dengan kalau seseorang itu memutuskan untuk menghindar tadi ya, menghindar itu berarti kan ada ketakutan yang dia pelajari ya dari sebelumnya ya. Misal contohnya kalau di sini dalam relasi misal gitu ya, berarti ada ada berkaitan dengan mungkin pengalaman gitu ya, pengalaman tidak menyenangkan dari individu itu yang dia pelajari gitu ya, sebagai sesuatu hal yang tadi bisa kalau misal dia tidak menyenangkan, tidak membuat dia nyaman, kan artinya dia pasti akan cenderung untuk menarik diri gitu ya akhirnya gitu. Nah, jadi ya seperti halnya gitu ya, kalau misal kita takut aja, misal kita takut pada misal cicak misal gitu ya, misal kalau cicak kan pasti kita akan selalu menghindari cicak itu gitu kan ya. Ya ini hampir mirip juga gitu ya, karena kita sudah mengembangkan tadi awalnya adalah kita takut misal awalnya itu karena kita ketempelan cicak terus geli misal gitu ya, terus akhirnya jadi mengembangkan kalau misal kita ketemu cicak gitu ya, terus kemudian akhirnya jadi takut gitu ya. Nah, itu sama juga mungkin bisa jadi kalau yang kaitannya dengan relasi gitu ya, berkaitan dengan komitmen jangka panjang pernikahan, jadi bisa nggak harus mengalami sendiri ya, bisa juga melihat gitu ya, melihat dan ternyata dampaknya itu adalah dia mempelajari bahwa dengan adanya pernikahan itu ternyata kok
menyeramkan ya gitu ya. Ternyata pernikahan itu kok tidak membuat kita nyaman dan tidak membuat kita bahagia, sehingga akhirnya ya itu kayak mekanisme pertahanan diri gitu ya dari individu itu akhirnya muncul dengan cara apa? Kalau misal menghadapi situasi yang tidak membuat nyaman itu, ya lebih baik kita menghindar gitu. Nah itu mungkin secara sederhananya seperti itu gitu ya. Ya contoh kecilnya juga seperti itu. Gitu. Oke, berarti gamofobia ini bisa dibilang bentuk mekanisme self protection dari seorang itu sendiri berarti ya, Bu? Karena kalau gejala kecemasan itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk ya ini kayak untuk memunculkan kita pertahanan diri ya mengenai sesuatu hal gitu yang tidak menyenangkan bagi diri kita gitu ya. Kemudian muncul gitu ya gejala-gejala yang itu sebagai salah satu cara kita gitu ya untuk melindungi diri kita gitu ya. Tapi yang tadi kalau misal sudah tingkatnya sudah sangat kan ada levelnya juga ya, biasanya kalau misal sudah sangat tidak bisa diatasi secara mandiri gitu ya, yaitu nanti butuh untuk ada treatment khusus gitu ya yang memang harus dilakukan gitu ya. Nah, tadi balik lagi kalau fobia yang tadi ya udah intensitasnya udah sangat gitu ya, terus kemudian dari sisi frekuensi juga udah sering gitu ya, itu juga perlu untuk perhatian lebih gitu ya. Oke Bu, kita masuk ke dampak deh sekarang. Jadi sebenarnya dampak jangka panjang nih Bu. Tadi kan kita udah kayak ngomong jangka pendek, mungkin dia kayak ya udah dia jadi menghindar, tapi kalau dampak jangka panjang dari gamofobia tersendiri apa Bu? Jika kayak nggak ditangani atau kayak kita biarkan aja gamofobia tuh berlarut-larut di diri kita ya. Kalau rasa takut itu dipelihara, itu kira-kira gimana? Rasa takut dipelihara itu kan otomatis juga pasti akan berdampak secara psikologis ya, tentu saja ya. Kalau kita bahasan di sini secara psikologis tentu saja akan berdampak gitu ya. Salah satunya ya kalau misal kita sudah masuk ke fase gitu ya, fase kalau kita bicara perkembangan psikososial manusia gitu ya. Kalau kita udah masuk fase-fase untuk dewasa gitu ya, kan itu ada kaitannya dengan tugas perkembangan kita untuk membangun relasi intim gitu ya, atau membangun hubungan romantisme gitu ya dengan pasangan gitu ya. Nah kalau misal itu memang akhirnya tidak bisa dikelola gitu ya, atau tidak bisa atasi tadi gitu ya, ya akhirnya kan jadi membuat tugas perkembangan yang berkaitan dengan membangun hubungan romantisme itu juga pasti akan terhambat gitu ya. Ya otomatis juga itu nanti akan berpengaruh pada kedepannya gitu ya. Ya bisa jadi tadi gitu ya, memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Terus kemudian juga kalau misal berkaitan dengan secara psikologis lainnya, ya tadi kalau misal terjadi kalau kita memutuskan tidak menikah, apalagi kalau di lingkup di Indonesia ya, apalagi gitu ya budaya kita itu kan masih pasti akan ditanya dan lain sebagainya ya. Berarti kan otomatis reaksi kecemasan gitu ya ketika ditanya terkait dengan spesifiknya berkaitan dengan rencana pernikahan atau komitmen jangka panjang, ya pasti akan muncul reaksi tadi gitu ya, cemas, kemudian ya tadi misal dari sisi fisiologisnya juga muncul dada berdebar dan lain sebagainya. Kalau nggak diatasi kan dia pasti nggak akan nyaman terus ya, padahal kita makhluk sosial pasti akan terus berinteraksi dengan orang lain gitu ya, dan kita nggak bisa mengontrol gitu ya orang lain itu akan membahas apa gitu ya ketika berinteraksi dengan kita gitu. Nah itu mungkin akan berdampaknya sampai sejauh itu gitu. Oke, berarti maksudnya akan berpengaruh pada pola keseharian mereka dan segala macam itu pasti akan sangat berpengaruh ya Bu. Kalau misal tidak disadari dan tidak Oke Bu. Nah sekarang sikap kita Bu, sebenarnya kan kita dari bidang psikologi lah istilahnya, nanti kan juga para psychofans juga akan menjadi seorang psikolog dan seperti Ibu. Nah untuk langkah awal nih Bu, karena kan biasanya untuk saat ini sepertinya orang-orang yang takut menikah tuh di Gen Z ya Bu, maksudnya umuran kita. Nah, gimana cara yang sehat untuk merespon seseorang yang mengalami gamofobia atau takut menikah tanpa membuat mereka tuh ngerasa disalahkan Bu? Kalau kita mungkin lebih ke pakai istilahnya yang tadi ya, yang lebih ke ada ketakutan gitu ya. Kalau gamofobia mungkin itu harus ada tadi ya, harus ada diagnosa dari psikolog gitu ya. Terus kemudian kalau takut menikah gimana cara menghadapinya gitu ya. Kalau saya sih memberikan ininya lebih ke arah ini ya. Jadi kalau sebagai individu gitu ya, kalau kita ingin berkembang gitu ya, ingin memang menjadi lebih baik gitu ya, ya kita harus sadari
mengenai apa yang ada dalam diri kita dulu gitu ya. Jadi self awareness itu penting sekali gitu ya untuk awal mula gitu ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tadi ya yang butuh kita atasi gitu ya, kaitannya karena mengganggu gitu ya fungsi kita secara ya sehari-hari ataupun di spesifik situasi-situasi tertentu. Jadi self awareness itu penting gitu ya. Makanya kalau saya sih lebih ke arah mengajak gitu ya teman-teman, mungkin mulai untuk kenali dan sadari gitu ya. Kalau kaitan dengan fobia kan berarti ada ketakutan nih gitu ya. Coba gitu ya, mungkin bisa di list juga gitu ya, misal daftar ketakutan yang ada gitu ya, yang selama ini gitu ya terjadi dalam kehidupan gitu ya, itu apa aja gitu ya. Terus kemudian nanti di list gitu ya, terus kemudian nanti kita bisa lihat gitu ya, bisa kita evaluasi lagi gitu ya, sumbernya apa sih gitu ya dari masing-masing ketakutan itu. Misal tadi ada gitu ya berkaitan dengan kaitannya dengan menjalin relasi gitu ya, atau misal berkaitan dengan komitmen. Oh, kita jadi tahu gitu ya, kita bahwa punya ketakutan itu dalam diri kita gitu ya. Ya kita sadari dulu gitu ya. Terus kemudian kita cari tahu kenapa sih gitu ya, awal mulanya gimana ya kok bisa muncul gitu ya ketakutan itu. Karena ketakutan sebenarnya kan dipelajari ya, itu kan dari proses pengalaman ataupun ya bisa pengalaman secara langsung ataupun juga yang tidak langsung yang akhirnya kita pelajari gitu ya. Kemudian kita proses secara kognitif menjadikan itu jadi salah satu skema yang maladaptif gitu ya di dalam diri kita, dan akhirnya tadi gitu ya. Jadi ketakutan itu menetap gitu ya ketika menghadapi situasi tertentu, akhirnya kita jadi muncul gitu ya mungkin pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya. Nah itu sadari dulu, kemudian tadi cari tahu gitu ya apa sih gitu ya yang menyebabkan ketakutan itu muncul gitu ya. Kemudian caranya lagi yang lain apa? Setelah kita tahu gitu ya sumbernya, berarti yang harus kita upayakan gitu ya. Upayakannya dengan cara apa? Kalau misal memang itu sangat mengganggu gitu ya, ya kita boleh ke profesional gitu ya. Tapi kalau misal ternyata kita bisa nih melihat gitu ya, melihat ternyata ada potensi-potensi dalam diri kita yang bisa kita berdayakan untuk mengatasi permasalahan itu sendiri atau ketakutan itu sendiri, ya bisa kita coba gitu. Kalau saya seperti itu gitu ya. Mungkin kalau di dalam di dalam konteks ini ya, di dalam membangun relasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa, kalau saya punya kunci gitu ya. Kuncinya itu adalah coba untuk diterapkan 4K gitu ya, 1H gitu ya. 4K gitu ya. Jadi belajar, coba belajar gitu ya. K-nya itu berkaitan dengan, kalau misal berkaitan dengan relasi itu pasti kuncinya adalah komunikasi, itu penting ya kan, komunikasi itu penting. Kemudian yang kedua gitu ya, kita juga bisa loh gitu ya untuk mengembangkan gitu ya atau meningkatkan gitu ya kemampuan kita dalam membangun relasi, terutama kaitannya dengan K kedua gitu ya, keintiman gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun koneksi gitu ya, keintiman dengan orang lain gitu ya. Karena ini kan arahnya nanti ya kalau misal ke komitmen jangka panjang kan ke pernikahan, otomatis harus mulai dulu dari membangun keintiman itu sendiri gitu ya, atau koneksi gitu ya dengan pasangan kita. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan K itu kaitan kalau misal ini pernikahan gitu ya, pernikahan tentu saja harus ada komitmen gitu ya. Nah komitmen itu juga sebenarnya bisa untuk kita coba kembangkan gitu ya, atau kita pelajari gitu ya dari saat ini gitu ya. Misal teman-teman mau masih takut gitu ya, berarti kan perlu untuk persiapan gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya, coba untuk mulai gitu ya dari hal-hal kecil gitu ya, untuk berkomitmen terhadap diri sendiri dulu gitu ya. Terus kemudian misal dengan relasi yang terdekat dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berkaitan dengan kelola konflik. Nah ini juga penting gitu ya. Biasanya kita takut itu karena ada pikiran bahwa kalau kita misal nanti berada di dalam hubungan serius gitu ya, pasti nanti akan terjadi konflik gitu ya kan. Nah ya kita harus tahu bahwa ya itu pasti akan terjadi gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kelola konfliknya itu. Jadi kita coba untuk belajar gitu ya, apa sih gitu ya yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita gitu ya. Ketika kita menghadapi konflik, biasanya kita akan bereaksi seperti apa gitu ya. Bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Bagaimana kita akan menyelesaikan konflik itu. Ya sadari itu gitu ya, pelajari itu. Kalau ada yang masih maladaptif gitu ya, berarti harus digeser gitu ya, menjadi lebih adaptif. Caranya gimana ya kelola konflik yang baik gitu ya. Terutama ketika berada di dalam lingkup bersama dengan orang lain atau relasi dengan orang lain gitu.
Yang terakhir itu kaitannya dengan harmoni gitu ya. Harmoni jelas ya. Kalau kita ingin karena manusia itu kan pasti diciptakan berbeda-beda, ya kan, berbeda-beda itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tetapi yang bisa kita upayakan adalah tadi ya, menciptakan harmoni di dalam hubungan kita gitu ya. Ya caranya kalau misal masih di dalam tahap teman-teman gitu ya, mungkin mahasiswa itu dengan cara mengembangkan apa? Mulailah gitu ya untuk bisa mengucapkan, misal memberikan apresiasi kecil aja gitu ya, misal pasangannya sudah melakukan hal yang baik gitu ya terhadap diri kita ataupun terhadap lingkungan sekitar kita atau untuk pencapaiannya dia gitu ya. Nah itu bisa kita apresiasi dulu gitu ya. Kemudian kalau misal kadang-kadang tuh yang bikin konflik semakin melebar itu karena kan tidak ada harmoni. Kalau misal ada konflik gitu ya, terus kemudian yang satu tidak mau untuk mencoba meminta maaf. Nah, itu juga cewek-cewek nih, Bu. Ya, cewek-cewek juga kita ya. Iya. Nah, itu sama perempuan kita jadi paham gitu ya. Nah, itu yang ini juga kunci penting ya, kalau menciptakan harmoni itu juga kita tadi konflik pasti tidak bisa dielakkan. Tapi ketika terjadi konflik itu gitu ya, ada salah satu pihak yang bisa untuk mencoba meminta maaf gitu ya. Biasanya itu akan menstimulus pihak yang berkonflik dengan kita pun juga untuk menyadari gitu ya apa yang dilakukan itu salah gitu ya, terus kemudian juga saling memberikan maaf gitu. Jadi ya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi tadi ya 4K plus 1H gitu ya. Ya tuh catat saya fans 4K plus 1H tuh dari Jadi Ibu. itu. Oh iya Bu. Berarti bener ya Bu, kalau istilah di Instagram atau di sosial media sekarang tuh ngomong kayak dalam rumah tangga tuh ngomong yang nggak penting itu penting. Iya. Kayak dari hal-hal Iya, kecil benar, kayak gitu ya Bu. benar. Oke Bu. Kalau misalnya nih Ibu ketemu anak muda yang takut menikah, ada nggak satu kalimat atau satu kata yang Iya. pengen Ibu ucapin? Aduh, gitu ya. Apa ya? Kalau misal ada satu sudah takut menikah gitu ya, mungkin lebih karena gini aja. Jadi coba gitu ya untuk kenali diri sendiri gitu ya, kemudian coba untuk bisa mempersiapkan gitu ya. Kalau menikah itu kan memang jangka panjang, dan menikah itu kan bukan sesuatu hal yang akan kita lakukan hanya untuk main-main saja gitu ya. Sehingga ya yang paling penting itu adalah mempersiapkan diri itu gitu ya. Karena kalau misal kita tidak siap gitu ya, ya pasti akan tadi gitu ya, pasti kita tidak akan bisa untuk menjalani itu gitu ya dengan sebaik mungkin gitu ya. Sehingga ya tadi persiapan itu penting gitu ya, dan juga kenali diri gitu ya, sehingga tadi ketika terjadi sesuatu hal gitu ya di dalam hubungan, kita paling tidak bisa meminimalisir gitu ya dampak yang terjadi gitu sih. Nggak satu kalimat juga ternyata ya. Panjang ya. Kayak gitu ya. Berarti sebenarnya pengalaman Ibu sendiri menikah itu nggak semenakutkan itu apa gimana ya Bu? Enggak lah. Coba dilihat wajah saya bahagia gitu. sih Bu, kelihatan bahagia banget ya, gitu ya. Jadi tidak semenakutkan itu gitu ya, karena ya tadi harus paham dulu gitu ya bahwa kita itu memang sudah punya persiapan apa sih gitu ya ketika akan mengarungi bahtera rumah tangga itu gitu ya. Jadi memang ya segalanya ternyata bisa dilalui gitu ya. Bahkan kalau misal terjadi konflik pun, saya juga berkonflik gitu ya, itu pasti gitu ya, dan itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Tetapi bagaimana gitu ya caranya kita mengelola gitu ya konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Jadi lihat wajah gitu ya, wajah yang sudah menikah gitu ya, ternyata masih baik-baik saja gitu ya. Itu berarti artinya ya pernikahan itu tidak semenakutkan itu. Itu tuh Gen Z tuh suka takut kayak sebenarnya mereka tuh bukan takut maksudnya membangun relasinya Bu, sebenarnya kayak takut rahim copot lah, terus kayak abis melahirkan dia nggak glowing lagi, nggak glow up lagi, membengkak dan segala macam. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak semudah itu loh untuk orang-orang tuh merasakan itu ya nggak sih Bu? Ya tadi itu sih persiapan tadi, dan juga ya tadi balik lagi ke 4K tadi ya. Komunikasi itu juga bisa dilakukan sebenarnya jauh sebelum pernikahan itu terjadi loh. Nah kalau misal tadi sadari ketakutan, takutnya adalah berkaitan dengan kalau misal nanti melahirkan kemudian jadi nggak glowing dan lain sebagainya, komunikasikan ke pasangan.
bisa nggak gitu ya nanti kalau misal saya sudah hamil misal sampai melahirkan gitu ya, bisa nggak disupport untuk bisa tetap tadi merawat diri dan lain sebagainya. Ya itu kan kuncinya ada di komunikasi. Ya itu dikomunikasikan gitu ya. Kalau misal tidak dikomunikasikan ya kan bukan ini ya, bukan mbah dukun gitu ya, pasangan kita kan bukan mbah dukun, jadi nggak bisa tahu gitu ya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi memang dikomunikasikanlah gitu ya, bahwa kalau tadi ya berkaitan dengan berbagai macam hal tadi ya, cewek gitu ya, takut nggak glowing lagi gitu ya. Gitu tuh Bu. Gitu. Banyak banget, aduh Gen Z ini makin hari makin ketar-ketir gitu Bu. Oh sama ini biasanya tuh takut kebebasannya terenggut. Iya benar. Iya kan? Iya. Itu pasti kan. Nah itu juga ternyata banyak juga kok gitu ya pernikahan-pernikahan yang berhasil itu gitu ya. Ya selama ini jangan cari yang gagal-gagal aja gitu ya. Kita harus coba cari juga gitu ya yang berhasil, dan ternyata juga persentasenya juga banyak kan. Yang berhasil itu tipsnya apa gitu ya. Biasanya ada, salah satunya adalah memberikan ruang untuk aktualisasi diri bagi pasangannya gitu ya, memberikan ruang juga, atau dan bahkan nggak cuma memberikan ruang tapi support penuh gitu ya terhadap apa yang mungkin disukai oleh pasangannya gitu ya, sehingga tadi ya yang ketakutan berkaitan dengan kayaknya waktunya akan terampas, mungkin dia juga jadi tidak bisa mengaktualisasikan dirinya, itu juga justru akhirnya jadi terkikis gitu kan. Jadi ya pastikan itu dan komunikasikan tadi gitu ya dengan pasangan kita, boleh nggak gitu ya kalau misal nanti ke depannya menikah gitu ya, tapi masih bekerja gitu ya, boleh nggak kalau misal menikah nanti ada waktu, yang penting tanggung jawab ya, maksudnya kalau misal jadi istri atau suami ya tanggung jawab kita tetap dijalankan gitu ya, tapi tadi itu bonusnya adalah dengan diberikan waktu juga gitu ya untuk ya tadi me time gitu ya, misal untuk memberikan penghargaan terhadap diri sendiri gitu ya, itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Nah Bu, sepenglihatan Sausan nih di media sosial, kadang ada beberapa anak-anak perempuan yang tangki cintanya tuh udah penuh, dikasih semua sama ayahnya gitu. Jadi dia ngerasa dia nggak butuh sosok baru nih Bu untuk mendampinginya. Dan mungkin kalau sekarang tuh banyak banget cewek-cewek independent woman yang ngerasa udah cukup dengan adanya dirinya sendiri. Nah, kenapa Bu menikah itu penting? Oke, kalau misal dilihat dari sebenarnya individu punya pilihan masing-masing ya, ketika memang memutuskan untuk ya sudah cukup dengan diri sendiri ya itu memang pilihannya sendiri gitu ya. Tapi kalau secara perkembangan di manusia sendiri gitu ya, kan punya tugas perkembangan yang berkaitan dengan ya intimasi itu tadi gitu ya. Ya kalau misal tidak dicukupi ya itu benar nggak, tanyakan dulu gitu ya pada diri sendiri. Kalau misal itu tidak terpenuhi gitu ya, apakah yakin gitu ya itu nanti tidak akan memberikan dampak gitu ya ke depannya gitu ya. Nah itu perlu untuk mungkin case-nya juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu ya. Ya karena tadi udah merasa cukup dengan kasih sayang gitu yang diberikan oleh orang tua misal gitu ya, tapi kan kita berpikirnya bahwa orang tua itu kan tidak selamanya gitu ya, akan bersama dengan kita gitu kan, sehingga ya untuk kedepannya gitu ya penting nggak sih gitu ya ketika kita bisa membangun keluarga sendiri gitu ya. Nah itu perlu untuk ditanyakan pada diri sendiri gitu ya, dan itu mungkin beda-beda gitu ya akan memproses itu semua gitu ya. Tapi ya paling tidak tanyakan dulu gitu ya. Kalau misal nanti gitu ya kan kita nggak bisa tidak bisa mengontrol gitu ya takdir gitu ya. Nah kalau misal nanti ternyata yang tadi yang kita sudah jaga kayak udah kayak kita itu sebagai sesuatu yang situasi yang zona nyaman kita gitu ya, itu ketika ternyata berubah gitu ya, kira-kira itu akan sama nggak gitu ya ke depannya gitu. Nah itu mungkin perlu ditanyakan lagi gitu. Berarti lebih tepatnya kayak ya udah setiap manusia punya fase kehidupannya sendiri. Jadi emang menikah itu salah satu fase kehidupan yang penting gitu ya. Oke. Mungkin Bu, ini kita udah tanpa kita sadari ngobrol-ngobrol udah sampai ke akhir ya Bu. Akhir ya. Oke, mungkin ada closing statement Bu buat psycho-fams yang ada di rumah. Asik. Oke, kalau saya sih lebih ke arah ini sih, nggak usah takut gitu ya kalau misal
menjalin relasi itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya menyenangkan gitu ya, asal tadi ya teman-teman bisa bagaimana mempersiapkan diri gitu ya, terutama kalau misal berkaitan dengan pernikahan gitu ya, mempersiapkan diri gitu ya sebaik mungkin. Kalau sekarang belum waktunya gitu ya, fokus aja pada diri sendiri gitu ya untuk memperbaiki gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang masih perlu untuk ditingkatkan gitu ya, silakan teman-teman untuk memproses itu gitu ya. Atau misal tadi ada unfinished business gitu ya, mungkin berkaitan dengan ada beberapa hal yang jadi sumber gitu ya ketakutan, ya itu mungkin bisa diproses dulu gitu ya sebelum nanti melangkah ke komitmen yang serius itu gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk menikah gitu ya, karena sebenarnya pernikahan itu adalah hal yang membahagiakan gitu ya, yang nantinya juga bisa membantu kita gitu ya untuk lebih mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, bagus banget tuh. Terakhir mungkin buat yang takut menikah, jangan takut menikah ya teman-teman. Menikah itu nggak semenakutkan itu kalau bersama orang yang tepat. Yes, sudah menemukan yang tepat. Belum, ini semua nggak mau kuliah dulu. Oke, terima kasih banyak Bu Krisna hari ini atas semua insight-nya. Apa ya, jadi sedikit terbuka ya buat teman-teman yang takut menikah juga. Mungkin saya yang punya ketakutan-ketakutan itu hari ini luar biasa sekali dan sangat insightful tentang materi, apalagi khusus di psikologi pernikahan dan keluarga juga. Dan terima kasih juga Bu, FYI ini episode terakhir di periode kita dan diakhiri dengan Bu Krisna ya. Luar biasa sekali ya, sangat insightful. Jadi kayak wow gitu, episode terakhir kita bersama Bu Krisna. Oke, dan buat Psycho-Fams juga yang udah ngikutin kita, terima kasih banyak. Dan buat Psycho-Fams yang belum ngikutin episode-episode sebelumnya, silakan ditonton karena juga sangat insightful dan juga dengan tema-tema dan isu-isu psikologis bersama narasumber yang keren juga pastinya. Oke. Mungkin sampai sini dulu buat teman-teman. Terima kasih Bu Krisna. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertumbuh bersama. Kita kalau tagline di Sikes ini see you in the next corner, Bu. Jadi kita see you in the next corner. See you in the next corner. 1, 2, 3. See you in the next corner. Bye bye.